Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sharra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin sidang kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cukup sejuk ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang sangat sempurna. Di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita ditakdirkan untuk melangkahkan dua kaki kita dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari mulai malam sampai pagi hari ini Allah jadikan sebagai amalan yang akan menolong kita di yaumil jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kalau kita sanjungkan kepada manusia pilihan Allah, Sayyidatul Mu'adai kulli mautu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin ya, izin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mohon izin. Alhamdulillah kita sudah memasuki yaitu ibadah puasa kita, yaitu ibadah yang puasa ke 9 hari. Mudah-mudahan puasa yang 9 hari yang kita lakukan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai amalan-amalan yang akan menolong kita di yaumil jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di samping pada pagi hari ini kita melaksanakan kuliah subuh, kita sudah melaksanakan berbagai rentetan yang berkaitan dengan ibadah ritual kita. Siangnya kita melaksanakan ibadah puasa, lalu kita malamnya melaksanakan ibadah tarawih. Lalu sekarang kita melaksanakan kuliah subuh. Sungguh sangat luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidupnya kita menjadi saksi kelak yaumil kiamat dalam mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kepada tema yang dituju, di mana bulan Ramadan adalah yang disebut dengan syahrus siyam ataupun yang disebut dengan sahrul mubarakah, bisa juga disebut dengan sahrul rahmah, bisa juga disebut dengan sahrul maghfirah, dan juga bisa disebut sahrul itqu minan nar.
Kata Nabi, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Berarti bulan Ramadan tergantung kepada kita. Allah sudah sediakan waktu dan kesempatan dalam rangka untuk memupuk jiwa dan keimanan kita kepada Allah. Itu kesempatannya di bulan Ramadan. Sebab belum tentu kita akan bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab banyak saudara kita yang tidak nyampe kepada bulan Ramadan. Banyak mungkin teman kita yang tidak sampai kepada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini adalah kesempatan buat kita untuk mencari dan juga menambah amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema yang akan saya ambil pada kesempatan pagi hari ini, saya juga agak lupa temanya ini. Tahu temanya apa itu? Sedekah. Sedekah mencari. Kalau tidak salah, padahal saya bikin. Untuk itu ngetes aja ini. Bersedekah. Ya. Apa tema yang temanya? Mengejar keberkahan. Berbagi di bulan Ramadan untuk mencari berkah Sedekah di bulan Ramadan dan pahala. Keberkahan. Ini bulan berbagi di bulan Ramadan. Ya. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan berbagi di bulan Ramadan sangat banyak sekali. Di antaranya ayat yang berkaitan dengan sedekah. Quran surat Al-Baqarah ayat 271 dan surat Al-Hadid ayat 18. Selain itu juga ada juga hadis yang menyebutkan keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Mana di antaranya ayat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Jadi yang namanya sedekah itu tidak ada jeleknya. Mau diumumin, kagak diumumin, dianggapnya sebagai sesuatu yang baik. Misalkan ada yang sedekah 1 juta, diumumin sama ketua DKM, Bapak Kusno sedekah 1 juta. Itu baik. Amin. Tidak ada unsuriannya, karena akan memberikan contoh kepada yang lain. Tapi kalau tidak diumumkan juga, ini dari hamba Allah yang diumumkan kan takut riak. Itu bagian daripada warna, hati-hati, maka itu lebih baik. Artinya lebih. Ini nggak jadi masalah kalau ada yang sedekah pengen diumumkan, nggak apa-apa, itu baik. Yang penting sedekah. Asal jangan yang kagak sedekah ikut ngomong. Biasanya begitu kita Pak. Yang kagak ngasih paling banyak ngomongnya. Jangan belagu amat ngasih segipat doang juga mesti diumum-umumin. Nggak apa-apa. Hukumnya juga boleh. Dalam Al-Quran juga boleh. Diumumkan itu baik. Tidak diumumkan atau hamba Allah, sekedar hamba Allah begitu tidak diketahui orangnya, itu lebih baik. Mendingan yang lebih apa solusinya bagi kita? Ya saudara,
bareng-bareng. Ya, nah, itu ayat yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 271. Ada 206. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang menjelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala sedekah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bagi di bulan suci Ramadan. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan Allah akan melipat gandakan. Kalau saya baca dalam sebuah penelitian, ya karena dari akademis Pak, jadi saya baca dalam sebuah penelitian, kalau kita merujuk kepada salah satu ayat bahwa di dalam salah satu penelitian, Roger Hamilton, seorang penulis pendidikan dan wirausaha sosial yang berbasis di Singapura, itu dia adalah pendiri dan CEO Genius Group, sebuah perusahaan pendidikan wirausaha global. Ia meneliti tentang orang terkaya di dunia. Diteliti oleh dia orang terkaya di dunia. Nah, dari hasil penelitiannya terhadap 38 orang terkaya di dunia, ia menyimpulkan bahwa mereka punya habit alias punya kebiasaan atau gaya hidup yang khas mereka bukan sekedar rajin berikhtiar, tetapi mereka punya rahasia rezeki berkelimpahan, yakni senang berbagi kepada orang lain. Itu dari hasil penelitian. Jadi kalau orang yang sering berbagi kepada orang lain, insya Allah dilipat gandakan baik di dunia dan akhirat. Yujidan yang disebut dengan berkah. Yang disebut dengan berkah itu kata Imam Al-Ghazali bertambahnya kebaikan. Punya duit bisa dilakukan untuk melakukan ibadah kepada Allah, itu namanya berkah. Punya mobil buat ibadah, bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya berkah. buat nolong-nolong tetangga. Punya rumah bisa mendekatkan diri kepada Allah, lebih semangat melaksanakan ibadah, itu namanya berkah. Hati-hati kalau punya rezeki banyak tapi malah malas ibadah, itu bukan berkah. Jadi yang maksud berkah menurut Imam Al-Ghazali adalah bertambahnya kebaikan dalam menjalankan ibadah kepada Allah, itu namanya berkah. Amin ya Allah, insya Allah. Ya. Atau dalam kata bahasa yang di belakang ziyadatul khair, jadi menambah kebaikan, itu namanya berkah. Kan kadang-kadang kita kalau lagi susah dekat sama Allah ya, rengek pagi-pagi jam 8 sudah siap-siap mengambil air wudhu. Allahumma inna biki bisamai panggilmu, ayo bi Allah bi suruh wa inna bil alfahri, ya Allah kita ada di langit kedudukan ya Allah, berarti amat kedudukan Allah. Wa inna bil alfahri, kalau memang ada di bumi keluarkan ya Allah, kalau bisa rezeki kita semangat. Tapi ketika udah dikasih oleh Allah, kadang-kadang
Itu namanya rezeki yang tidak berkah. Iya, betul. Tapi rezeki yang berkah ketika Allah tingkatkan rezeki kita, harta kita Allah banyakkan, maka itu dia khair, bertambah-tambah kebaikan, itu baru disebut berkah, kata Imam Al-Ghazali demikian. Jadi begitu. Ada hal yang menarik dari penjelasan di atas, yaitu dari hasil penelitian, senang berbagi kepada orang lain. Senang berbagi kepada orang lain ini boleh jadi itu jenis sedekah atau hadiah. Bisa saja berupa sedekah. Kalau Nabi emang tidak menerima sedekah, Nabi menerimanya adalah hadiah. Kemudian juga apa namanya, atau wakaf atau infak, bisa juga zakat yang memang kita berikan kepada orang lain. Nah, ini menurut versi kita sebagai muslim, bagi Robert Hamilton yang meneliti, atau 38 orang terkaya yang dia teliti itu, jika bukan beragama Islam, mungkin hanya kenal dengan namanya berbagi atau bersedekah saja. Tidak mengenal dengan zakat, tidak mengenal dengan wakaf, tidak mengenal dengan infak. Tapi yang menarik di sini adalah walaupun sebagian mereka bukan beragama Islam, tapi balasan suka berbagi terhadap orang lain tetap mereka dapatkan Kebaikan. Nah, bagaimana dengan kita? Suka nggak berbagi? Apalagi nih ibu-ibu nih, cuma kalau bikin kolam biar banyak, biar kebagian satu RT gitu. Itu pahalanya luar biasa. Enggak yang bisa ibu-ibu mau berbagi, bikin kolam, bikin untuk satu RT atau satu RW begitu. Tapi alhamdulillah kita juga sudah mulai berbagi kalau Jumat berkah dan yang lain sebagainya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'at sanabil fi kulli sumbulatin habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. 265. Allah dalam Al-Qur'an 265. perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Perhatikan, ini ayat surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah sebutir biji yang menumpukan 7 tangkai. Satu tapi ditanam oleh kita tumbuh 7 tangkai. Ngerti tuh? Pada setiap tangkai, ya, pada setiap tangkai ada buahnya. Yaitu ada 100 biji. Satu ditanam tumbuh 7 tangkai. Setelah 7 tangkai tumbuh, ada 100 biji. Bijinya Allah lagi. Allah paparkan demikian agar kita tertarik. Mungkin kalau kita juga siapa sih yang mau rugi ya? Nanam saham ataupun nanam modal 1 juta, pengennya kan jadi 7 juta. Dari 7 juta menjadi 700 juta. Kenal manusia itu nggak ada yang pengen rugi. Maka oleh Allah dikasih
dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Amin. Insya Allah. Nah, nanam 1 tumbuh 7, habis 7 tumbuh lagi 100. Tuh. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan juga Maha mengetahui. Jika ada rumus sedekah atau rumus sederhananya begini, Anda menginfakkan atau sedekahkan 1.000 rupiah dan akan Allah balas dengan 7 tangkai yang berisi 7 kantong harta. Sedekah ini. Ayo sedekah. Ya. 7 kantong harta. Kemudian, ya, dalam setiap kantong ada 100 kali lipat dari uang 1.000 tadi. 100 kantong, 7 kantong ada 100 lipatan dari uang tadi. Berarti setiap kantong ada 100.000 dan dikalikan menjadi 7 kantong. Artinya Allah memberikan cashback, ya. Misalnya yang pengen kita cashback, bagi mau lebaran, belanja peramaiannya matahari, yang cari cashbacknya, kan gitu. Berlipat ganda dari yang Anda infakkan kepada Allah, yaitu 700.000. Anda infakkan 1.000, Allah balas 700.000. Amin. Kenapa tidak terjadi pada diri kita? Pertama, faktornya kita ragu dengan ayat ini, tidak yakin dengan ayat ini, sehingga itu mah medali doang. Padahal ada di ayat. 700.000 kalau saya ngimpakin 1 juta, memang mau langsung dibalas atau bagaimana? Faktornya kita tidak yakin dengan itu, sehingga tidak terjadi pada diri kita. Jadi dari rumus sederhana di atas bisa menjadi sangat rasional sekali. Jika ada orang yang suka berbagi kepada orang lain, akan mendapatkan kelimpahan dari Allah. Ya, kita sama-sama berbagi, ya. Jadi 1.400 tahun yang lalu ada salah satu seorang sahabat, ini ada sejarahnya, yang sangat suka bersedekah, suka berbagi demi kepentingan agama. Sedekahnya itu jika dia punya uang 719 miliar, dia akan sedekahkan 215,5 miliar. Amin. Ya Allah. Ya, di salah sahabat. Hal ini terjadi saat perang Tabuk. 30.000 pasukan Muslim harus melawan 200.000 pasukan Romawi. Saat itu Rasulullah SAW meminta tiap Muslim untuk berkontribusi dalam hal ini, maka disambut baik oleh para sahabat yang dianugerahi kelimpahan harta, termasuk yaitu Utsman bin Affan. Masyarakat yakinnya benar-benar. Kalau kita yakinnya sepotong-sepotong, ada percayaannya, kan gitu. Ragu mengasih uang 10.000 juga ke kotak. Amalkan kita mah ada perang. Ini dibalas sama kagak, kan gitu. Punya uang 1.000 di rumah kagak, punya uang 100.000 di rumah kagak ada beras. Gak mungkin dia mau sedekah. Kita anak-anak. Dan cerita lain, Utsman bin Affan pernah membeli sumur dari seorang
sebanyak 1.500 pohon. Bayangin aja. Dan dikelola oleh Departemen Pertanian Saudi, dan hasilnya disumbangkan kepada fakir miskin. Selain itu, sebagian dari hasil wakaf tersebut disimpan dalam rekening atas nama Usman bin Affan. Di bawah pengawasan Departemen Pertanian Saudi, melalui sebagai tabungan ini dibangunlah sebuah investasi umat Islam dalam bentuk hotel berbintang 5 yang terletak di samping Masjid Usman bin Affan di Marghariya. Itu sangat luar biasa sebenarnya kita. Cuman kita kadang-kadang tidak terinspirasi dengan hal yang demikian. Oleh karena itu, kekayaan yang terus mengalir tersebut membuatnya menjadi satu-satunya sahabat Rasulullah yang mempunyai rekening serta akta tanah hingga saat ini. Dan total kekayaan Usman bin Affan saat ini adalah 2 triliun lebih dan bertambah 16 miliar setiap tahunnya. Sampai sekarang dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Quran surat Al-Hadid ayat 8. Hanya kita sama-sama, nah bagaimana di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai ajang untuk mencari pahala. Ya. Jadi ketika kita infakkan atau sedekahkan harta untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah meminjamkan harta kita kepada Allah, dan pasti Allah melipat gandakan dan memberikan pahala yang mulia. Tapi kalau sedekahnya diharap-harap balasannya, kayak tadi sedekah ke masjid 500.000, kata Ustaz katanya langsung buat seperti itu, tapi kata saya ini saya begini. Ini kalau begitu nggak bakalan jadi. Ya, kan gitu. Karena begitu kita ngasih, lupakan itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibikin skenario. Ada Ya. kesuksesan. Kapan akan diberikannya? Waktu yang bagaimana yang akan diberikannya? Kepada Maaf, nah tadi kalau diumumkan juga apa? Saya pernah kasih duit ke yayasan berapa? 800.000. Ya. Begitu saya dipanggil ceramah ke mau diganti itu 3.500.000. Padahal saya ngomong cuma 35 menit. Besoknya itu ternyata, padahal saya nggak ingat itu. Mau ada dikasih berapa? Begitu saya dikasih amplop sama panitia, saya masukin. Kemudian kan ada yang ikut dengan saya. Kata saya, ini amplop tebal amat ini, tolong dihitung. Pas dibuka merah semua Pak. Jadi itu 3.500.000. Saya mikir, saya sudah bukan segini. Saya nyesel Pak. Coba tahu mungkin. Coba Iya. Iya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala saat-saat yang seperti itu ada aja. Nanti bantuannya ada aja. Tapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena harta itu bagian dari titipan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini
adalah salah satu bulan di mana adalah diberkahkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Jadi jangan terlalu ya nyewang saja, bini juga belum beli baru, anak belum beli baru, ya apa namanya merobak lewat lebih baik gitu ya. Kali perlu saudara mau pilih-pilih yang udah bucal banget. Awas hati-hati. Nanti kalau saudara yang udah bucal udah gigi cuma 1.000, mendingan dapat emperan jangan surga boro-boro nanti. Iya, makanya apalagi sekarang kita sedang membutuhkan masjid kita, yayasan kita tuh. Yayasan kita sudah dibangun, sudah ada izinnya segala macam. Saya tunggu-tunggu belum ada kabar lagi. Belum ada kabar lagi nih, bagaimana ini kelanjutannya? Nah, ya, ayo sama-sama. Apalagi orang-orang yang memang apa namanya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi,